Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan atau etika terhadap hewan dalam pandangan Islam. Dalam dunia veteriner sendiri ada dua istilah. Yang pertama adalah animal welfare, yang kedua adalah animal rights. Apa perbedaan antara dua istilah tersebut? Nah, yang pertama, kalau animal welfare merupakan ekspresi moral atau pandangan bahwa manusia itu bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan. Manusia boleh memanfaatkan hewan, tetapi manusia harus bertanggung jawab terhadap hewan tersebut. Nah, berbeda dengan animal rights, kalau animal rights itu pandangan yang menolak penggunaan hewan, tetapi hewan tersebut itu memang harus dipenuhi hak-haknya. Ya, jadi ringkasnya mungkin hewan tersebut harus hidup sebagaimana di alam bebas mereka, kemudian mereka hidup dengan natural habitnya, begitu, dan tidak boleh dipelihara atau tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun, termasuk untuk makanan. Jadi perbedaan ya antara kedua hal ini. Nah, kalau animal welfare sendiri, ya ini muncul dari menurut Farm Animal Welfare Council itu ada yang namanya 5 freedom atau 5 kemerdekaan atau 5 hak-hak hewan. Yang pertama adalah freedom for hunger and thirst. Jadi hewan tersebut itu tidak boleh kelaparan dan tidak boleh kehausan. Hak yang kedua adalah hewan harus bebas dari rasa ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, hewan harus bebas dari rasa sakit, terluka, atau penyakit. Dan yang keempat, hewan harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ya kebiasaan-kebiasaan alamiah mereka begitu. Dan yang kelima adalah mereka harus bebas dari rasa takut atau rasa tertekan. Nah, 5 inilah yang merupakan animal welfare ya atau 5 freedom yang diusung oleh Farm Animal Welfare Council yang dicetuskan pada tahun 1933. Lalu bagaimana animal welfare dalam pandangan Islam sendiri? Tentu saja Islam melalui Al-Quran dan hadis memiliki seperangkat etika yang harus kita penuhi terhadap hewan, ya meskipun tidak diistilahkan secara khusus sebagai animal welfare begitu ya, atau misalnya al-akhlaqil hayawan, tidak seperti itu. Nah, teman-teman, etika-etika terhadap hewan dalam pandangan Islam itu berangkat dari konsep hewan sebagai pemberi manfaat. Tentunya teman-teman masih ingat kan mengenai 9 topik ayat tentang hewan dalam Al-Quran dalam materi sebelumnya. Nah, dari sana, jadi etika terhadap hewan tersebut tidak boleh melenceng dari ke-9 topik tersebut, tetapi harus berangkat dari hewan sebagai pemberi manfaat. Begitu, karena dalam Islam sendiri hewan itu boleh dimanfaatkan oleh manusia, gitu, baik sebagai makanan atau misalnya sebagai bulunya diambil sebagai pakaian atau bahkan mungkin sebagai transportasi. Nah, tentu saja harus secara proporsional penggunaannya. Dan saat manusia menggunakan hewan tersebut, manusia juga harus memenuhi etika-etikanya gitu terhadap hewan tersebut. Nah, bagaimana Islam sendiri memandang animal rights? Tadi, pandangan yang menolak penggunaan hewan sama sekali. Ada salah satu ayat, ya, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 103, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan hal. Begitu. Nah, apa itu sebetulnya bahiroh? Jadi, teman-teman, yang namanya bahiroh itu adalah unta betina yang sudah beranak 5 kali, begitu ya. Dan yang kelima itu adalah jantan, gitu. Nah, saat momen tersebut, maka unta tersebut akan dipotong telinganya, kemudian dilepaskan, begitu, dan dianggap sebagai hewan yang tidak boleh dimanfaatkan lagi, dan dianggap sebagai hewan yang sakral mungkin ya. Nah, dan yang kedua adalah saibah. Apa itu saibah? Saibah adalah unta betina yang dilepaskan karena nazar. Jadi misalnya nih, saya kalau
semester ini lulus gitu ya. Kemudian saya akan melepaskan seekor saibah gitu. Nah, jadi unta tersebut itu harus betina dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Unta tersebut hanya dibiarkan di alam bebas begitu saja. Yang ketiga wasilah. Apa itu wasilah? Nah, wasilah ini adalah domba jantan yang lahir kembar dengan domba betina. Nah, itu tidak boleh disembelih sama sekali, gitu ya, kecuali untuk sesajen atau untuk acara-acara keagamaan. Ya, tentu saja di sini penyembelihannya bukan lillahi ta'ala, begitu, tetapi mungkin ya untuk dewa-dewa atau Tuhan yang lainnya. Nah, ini tidak boleh. Dan yang keempat adalah ham ini adalah unta jantan yang telah membuntingi 10 betinanya. Nah, apabila telah berhasil, maka dia itu tidak boleh dijadikan sebagai pejantan lagi meskipun memiliki apa namanya bibit unggul gitu ya, tidak boleh, tetapi apa namanya harus dilepaskan begitu saja. Nah, keempat hal ini ya ini sudah biasa sekali dalam dunia jahiliyah begitu. Dan di sini kan salah satu bentuk dari penyia-nyiaan ya, penyia-nyiaan begitu. Sehingga Allah memang mengutuk begitu bentuk-bentuk penyia-nyiaan terhadap hewan ini. Nah, kemudian teman-teman bagaimana etika terhadap hewan menurut hadis? Mari kita lihat. Yang pertama itu hewan harus bebas dari lapar dan haus. Nah, ini adalah salah satu hadis ya yang artinya Allah itu apa namanya mengutuk ya manusia-manusia yang memang mereka itu menangkap hewan, tetapi tidak membiarkan hewan tersebut itu makan atau minum sehingga hewan tersebut itu mati. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini disebutkan bahwa tidak boleh ya seseorang itu menyiksa hewan begitu ya. Kemudian apa namanya dia akan mendapatkan siksa di neraka nanti begitu karena itu tidak boleh sekali. Kemudian ini ada juga hadis yang lain ya, yang ini sangat terkenal sekali di kalangan apa namanya sufi ya. Jadi ceritanya ada seorang pezina begitu. Ya, tentu saja pezina itu kan buruk ya dalam pandangan Islam. Nah, tetapi dia itu melihat seekor anjing yang saking kehausannya dia itu sampai melelet-leletkan lidahnya begitu. Tapi karena kebaikan perempuan tersebut itu, dia memberikan minum untuk anjing tersebut dan ternyata Allah balas dengan surga untuk perempuan tersebut. Tentu saja untuk memahami hadis ini bukan berarti kan zina itu termasuk dosa besar ya. Nah, dosa besar bisa dihilangkan dengan cara memberikan makan hewan, bukan seperti itu. Ini artinya bahwa setiap perilaku kebaikan kepada makhluk, meskipun terhadap hewan dan meskipun itu anjing dan meskipun itu dilakukan oleh orang yang tidak terpuji, gitu kan, seorang pezina, itu dianggap sebagai kebaikan, begitu ya. Nah, jadi kita harus melihatnya dari segi pandang itu, gitu. Ini sebagai etika, begitu. Dan ini juga ada ya hadis yang serupa ya, namun di sini diceritakan adalah laki-laki. Kemudian etika terhadap hewan begitu yang kedua itu adalah kita tidak boleh menyembelih, tidak boleh membunuh, tidak boleh menghilangkan nyawa hewan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Begitu. Nah, ini ada sebuah hadis ya yang berbunyi kata bal insanu ala kulli syai'in. Oh, maaf. Inna Allah kata balisan wa ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Begitu ya. Ini artinya adalah apabila kalian itu akan membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian ingin menyembelih, maka tajamkanlah pisaunya begitu. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai segala jenis kebaikan gitu, dan hendaklah kita itu tidak mengasah pisau di hadapan hewan tersebut karena hewan tersebut itu akan menjadi tidak nyaman sekali. Nah, jadi dari sini bukan hanya sekadar alasan hewan tersebut itu dibunuh untuk apa ya gitu, tetapi dalam tata cara pembunuhan tersebut itu harus dilaksanakan secara baik. Nah, tentu di sini teman-teman bertanya, bagaimana mengenai hadis yang mengatakan bahwa Rasul itu memerintahkan untuk membunuh apa namanya cicak ya. Nah, apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam atau seperti apa? Nah, silakan nanti teman-teman berdiskusi mengenai hal ini.
Ini juga ada hadis lain ya yang berkaitan dengan ini, begitu. Dari Ibnu Umar, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengikat binatang atau makhluk hidup lainnya untuk dibunuh. Nah, tentu saja dibunuh ini adalah dibunuh untuk sifatnya kesenangan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, teman-teman, saya mendapatkan sebuah cerita ya dari kiai saya, bahwa kiai saya itu sangat menghargai sekali nyawa. Termasuk misalnya saat melihat sekumpulan semut, ya semut rangkang begitu, kemudian mereka jatuh ke danau ya ke kolam, nah sama kiai itu diambilin digulurkan tongkat gitu supaya semut-semut tersebut itu bisa hidup kembali di darat. Sebegitu berharganya yang namanya nyawa, karena manusia sendiri tidak dapat memberikan nyawa. Kemudian dalam Islam juga memerintahkan hak istirahat dan keamanan bagi hewan sendiri. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bepergian dan melewati padang rumput, maka biarkanlah unta kalian itu memakan rumput di sana. Dan jika kalian mengadakan perjalanan, maka jauhilah jalan raya karena itu dilalui oleh hewan melata, serangga, dan yang lainnya di waktu malam hari begitu. Jadi selain tadi memenuhi apa namanya rasa laparnya, begitu kita juga harus memenuhi hak istirahat dan keamanan. Nah, di sana Rasulullah saat itu mungkin ya di jalanan raya itu adalah banyak hewan-hewan yang berbahaya begitu sehingga itu dapat membahayakan hewan-hewan milik kita begitu. Nah, kemudian ini juga ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu melarang para sahabat ya, yang mereka tuh bercakap-cakap, sementara itu duduk di atas unta begitu. Jadi Rasul mengatakan, hai kalian gitu ya, itu unta, itu hewan, itu bukan mimbar. Jadi stoplah kalian, jangan usah kalian itu bergosip-gosip ya gitu ya di atas hewan-hewan kalian karena itu akan membebani, akan membuat capek hewan tersebut. Kalian boleh naik kepada hewan tersebut untuk mengantarkan kalian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, demikian makanya gitu ya saat kita misalnya mempelajari hal-hal yang tadi, kita dapat mengetahui bahwa animal welfare dalam pandangan Islam merupakan etika berbasis teologi. Gitu. Tentu teman-teman masih ingat ya bahwa salah satu fungsi dan tujuan penciptaan manusia itu adalah sebagai khalifah. Masih ingat kan? Nah, salah satu tujuannya dari khalifah itu adalah kita harus mengantarkan ya setiap makhluk kepada masing-masing tujuan penciptaannya. Dan kita juga ya sebagai manusia, sebagai pemimpin harus menjamin kesejahteraan setiap makhluk. Nah, oleh karena itu ya, tadi mungkin tidak ada ya dalam hadis secara khusus, tapi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa segala sesuatu kebaikan kepada setiap makhluk itu ada pahalanya. Gitu. Dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa setiap kebaikan tersebut itu adalah berkaitan dengan posisi kita sebagai khalifah alias menunjukkan ketakwaan diri kita masing-masing kepada Allah karena yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar ibadah sholat puasa bukan tetapi segala sesuatu kebaikan termasuk kepada hewan termasuk kepada tumbuhan atau makhluk lainnya itu dapat dikatakan sebagai salah satu jenis ketakwaan juga. Nah, dan tentu saja apa namanya dalam Islam juga menolak antropomorfisme ya. Jadi apa namanya paham yang mendudukan bahwa manusia itu adalah pusat gitu loh. Manusia itu merupakan makhluk nomor satu, sementara yang lainnya itu hanya aksesoris saja, sehingga manusia itu boleh memperlakukan hewan ataupun yang lainnya secara semena-mena. Islam menolak pandangan tersebut. Dalam Islam, antara manusia dan hewan sifatnya sejajar. Nah, sejajar di sini sejajar sebagai makhluk yang saling memberikan manfaat atau kebaikan satu sama lainnya. Nah, ini juga makanya dibuktikan ya, kenapa kok saat memotong hewan, kita harus mengucapkan basmalah. Begitu. Tentu ini bukan hanya sekedar ajaran atau perintah tanpa alasan ya. Tentu saja ini ada alasannya. Bagaimana menurut teman-teman?
Tentu saja alasannya adalah saat kita membaca basmalah itu artinya kita meminta izin kepada yang punya untuk mengambil nyawa dari hewan tersebut. Begitu. Jadi bismillah ya Allah, akbar ya Allah. Saya yang tidak dapat memberikan nyawa, yang tidak dapat membuat nyawa, meminta izin kepadamu untuk mengambil nyawa dari makhluk ini. Itu adalah sebuah bentuk izin kepada Allah. Nah, oleh karena itu, makanya sebetulnya ya, segala sesuatu dalam kehidupan manusia, ya, kalau dalam ajaran Islam itu, ya sifatnya salah satu bentuk ketakwaan, gitu. Bukan berarti takwa itu hanya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, teman-teman, dan dari sana juga kita bisa memahami ya, bahwa untuk menjaga kesejahteraan hewan, tentu kita juga harus menjaga kesejahteraan makhluk yang lainnya dong. Kenapa kok bisa begitu? Ya. Teman-teman, untuk bisa hidup hewan tersebut, ya misalnya sapi, untuk bisa makan, jadi itu kan harus makan rumput ya. Nah, rumput itu dapat dihasilkan dari mana? Tentu saat kita memenuhi kesejahteraan tumbuhan, kesejahteraan rumput. Dan bagaimana caranya kita menjaga kesejahteraan rumput? Hewan tersebut kan sebetulnya memiliki kotoran ya, feses ya. Nah, kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk mengolah feses tersebut menjadi kompos. Kita tebarkan kompos tersebut di sekitar kandang, kemudian kita tanam di sana rumput-rumput, kemudian rumput tersebut akan menjadi tumbuh subur. Rumput tersebut akhirnya akan dimakan kembali oleh sapi tersebut. Itu kan merupakan hubungan yang holistic sustainable kan? Jadi sapi bisa makan karena rumputnya subur, rumputnya bisa tumbuh subur karena mendapatkan pupuk dari sapi begitu ya. Dan kenapa kok rumputnya bisa subur? Karena manusia mengolah fesesnya sapi begitu. Dan saat manusia melakukan itu, manusia mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hewan tersebut. Misalnya susunya sapi menjadi lebih banyak, kemudian apabila sapi tersebut dipotong, dagingnya akan sangat berkualitas sekali. Nah, inilah yang dimaksud dengan uh, kesejahteraan holistic sustainable gitu ya. Memang itu diusung oleh agama Islam sendiri. Teman-teman, tentu di sini teman-teman melihat ya, ada dua gambar. Yang pertama itu menunjukkan adanya hierarki piramida gitu. Jadi yang namanya manusia terutama laki-laki ada di posisi paling utama, kemudian tumbuhan, hewan dan sebagainya itu adalah makhluk-makhluk kedua dan ketiga begitu. Nah, teman-teman tentu saja ini sebetulnya ditolak ya dalam ajaran Islam karena ini sifatnya adalah antropomorfisme. Begitu, jadi menunjukkan manusia itu adalah center dari segala sesuatu. Nah, sebetulnya dalam Islam sendiri itu menjunjung yang holistic sustainable itu yang merupakan yang gambar yang kedua, yang lingkaran itu. Jadi antara manusia, kemudian hewan, tumbuhan, mereka hidup saling berdampingan dan saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Dan demikian teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mari mulai sekarang kita menyayangi ya hewan-hewan kita, begitu mulai kita sayangi segala makhluk, begitu terutama kita sebagai mahasiswa Fakultas Peternakan yang nanti akan selalu berhubungan dengan hewan-hewan ternak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.